Menyusun pondasi negara Madinah. Beberapa ahli sejarah Islam menyatakan bahwa ketika Nabi Muhammad mulai menapakkan kakinya di tanah Yathrib, maka seketika itu Yathrib disebut sebagai Madinah Ar-Rasul, yang artinya adalah kota Rasul. Sebagian lainnya menyatakan bahwa nama Yathrib berubah menjadi Madinah pada tahun ke-10 pasca hijrah setelah wafatnya Rasulullah. Penggantian nama kota ini untuk menghormati dan mengenang perjuangan Nabi Muhammad. Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah menghadirkan nuansa baru, sebuah semangat baru menuju pembaharuan tatanan masyarakat. Sejak hari pertama Nabi Muhammad tiba di Madinah, kota itu telah memulai perannya sebagai tempat pembentukan tatanan masyarakat berlandaskan Islam. Para penduduk Madinah seketika berebutan menawarkan tempat tinggal bagi sang Rasul Allah. Namun, Nabi Muhammad memberikan jawaban. Biarkan saja unta ini berjalan, dia diperintah. Para penduduk Madinah pun mengikuti kemana unta Nabi Muhammad berjalan dan berharap-harap cemas semoga rumah mereka yang dipilih. Quswa, nama unta Nabi Muhammad, kemudian berhenti dan duduk di sebuah lahan. Para penduduk Madinah dengan bergembira berteriak, "Di sini kami akan membangun Masjid Rasulullah." Dan di tempat itulah akan berdiri salah satu bangunan suci milik umat Islam, yaitu Masjid Nabawi. Lahan itu milik dua anak yatim, yaitu Sahal dan Suhail bin Nafi' bin Umar bin Tha'labah. Mereka saat itu diasuh oleh Abu Umamah As'ad bin Zararah. Mulanya, Sahal dan Suhail bermaksud menghibahkan lahan tersebut kepada Nabi Muhammad. Namun, Nabi Muhammad menolak hibah itu dan membayarnya seharga 10 dinar. Masjid secara spiritual menjadi pondasi untuk membentuk masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Inilah yang menjadi teladan bagi para sahabat Nabi tentang pentingnya posisi masjid di dalam sistem sosial. Dan kelak para sahabat akan mengikuti jejak Nabi Muhammad dalam pembangunan kota-kota baru di tanah Persia maupun Mesir. Sedangkan untuk kebutuhan pribadi, Nabi Muhammad membangun sebuah rumah sederhana di samping masjid. Rumah ini baru ditempati oleh Nabi Muhammad setelah 7 bulan tinggal di rumah Ayyub al-Ansori. Sementara itu, sekitar 3 hari setelah Nabi Muhammad memasuki Madinah, datanglah rombongan Ali bin Abi Thalib. Menyusul kemudian Saudah bin Zam'ah bersama Fatimah dan Ummu Kulthum serta Usamah bin Zaid dan Ummu Aiman. Selama menunggu rombongan Ali bin Abi Thalib, Nabi Muhammad beberapa kali bolak-balik ke Quba menantikan putra pamannya tersebut. Pembangunan Masjid Nabawi berlangsung dengan lancar. Pada masa awal, Masjid Nabawi berukuran 70 hasta kali 60 hasta. Jika dikonversi ke ukuran sekarang, luas Masjid Nabawi saat itu adalah 31,5 kali 27 meter. Kiblat awal umat Islam adalah Masjidil Aqsa di Yerusalem. Menyesuaikan arah kiblat, maka mihrab atau tempat imam memimpin sholat di Masjid Nabawi berada di sisi utara. Pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah, Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk memindahkan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Perintah ini membuat Masjid Nabawi mengalami renovasi untuk pertama kalinya. Masjid Nabawi dibangun bukan hanya sebagai tempat ibadah. Masjid ini sejak awal mula juga digunakan sebagai tempat musyawarah, pengajian, pengobatan, dan latihan bela negara. Masjid Nabawi didesain oleh Nabi Muhammad sebagai pusat aktivitas umat Islam di Madinah. Fungsi lain dari Masjid Nabawi adalah sebagai penampungan bagi fakir miskin yang tidak memiliki tempat tinggal. Kelompok ini dikenal sebagai Ashabus Suffah. Nabi Muhammad dan para sahabat banyak membantu kehidupan kaum Ashabus Suffah ini. Beberapa di antaranya kelak akan memiliki peran dalam penyebaran dan perkembangan agama Islam. Setelah pembangunan masjid, langkah strategis yang dilakukan Nabi Muhammad adalah menjalin ukhuwah atau persaudaraan.
Nabi Muhammad mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Kaum Muhajirin adalah para sahabat Nabi dari Mekah yang turut hijrah ke Madinah. Sedangkan kaum Ansor yang artinya adalah penolong merupakan penduduk Madinah yang menyambut kedatangan Rasulullah dan kaum Muhajirin. Riwayat menyebut bahwa Nabi Muhammad mempersaudarakan setidaknya sekitar 80 hingga 90 orang. Beberapa persaudaraan itu antara lain Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi, salah satu orang terkaya di Madinah. Sa'ad bin Rabi bahkan berniat memberikan separuh hartanya untuk Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman enggan menerima tawaran itu dan memilih menjadi pedagang di pasar Madinah. Begitu pula Abu Bakar Asy-Syiddiq yang dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zaid, Umar bin Khattab dengan Utsman bin Malik, Utsman bin Affan dengan Aus bin Thabit, Thalhah bin Abidillah dengan Ka'ab bin Malik, Hamzah bin Abdul Muthalib dengan Zaid bin Harithah, Ammar bin Yasir dengan Huzaifah bin Al-Yaman, dan Salman Al-Farisi dengan Abu Al-Dardara. Persaudaraan itu tidak hanya untuk mempererat ukhuwah, tetapi juga menghapus kelas-kelas sosial yang melekat pada masyarakat Arab pra-Islam. Beberapa sahabat yang sebelumnya pernah menjadi hamba sahaya dipersaudarakan dengan orang yang memiliki posisi terhormat, seperti Salman Al-Farisi, bekas hamba sahaya dari Persia yang dipersaudarakan dengan Abu Al-Dardara. Persaudaraan ini dikukuhkan langsung oleh Allah. Kaum Ansor dengan sepenuh hati membantu saudara-saudara mereka, kaum Muhajirin. Eratnya persaudaraan itu bahkan membuat mereka saling mewarisi. Hubungan saling mewarisi dalam persaudaraan ini berlangsung selama setahun sebelum dibatalkan oleh Allah melalui turunnya surat Al-Anfal ayat ke-75. Pembatalan saling mewarisi ini bukan berarti memutus ikatan persaudaraan. Bahkan, ikatan persaudaraan itu menjadi lebih kuat karena berdasarkan iman dan takwa, bukan lagi karena perjanjian. Secara bertahap, Nabi Muhammad mulai berhasil membentuk tatanan masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam. Setelah terjalinnya ukhuwah Islamiyah, selanjutnya Nabi Muhammad dan para sahabatnya melakukan sensus penduduk. Hal ini dilakukan untuk mengetahui jumlah pemeluk Islam di Madinah. Tulis dan hitunglah untukku orang-orang yang mengucapkan kalimat syahadat dari penduduk Madinah. Para sahabat kemudian mendata dan mengumpulkan jumlah umat Islam yang berada di Madinah dan sekitarnya. Sensus tersebut dilakukan pada tahun pertama Hijrah. Sumber-sumber sejarah awal Islam menyebutkan bahwa terdapat sekitar 1.500 Muslim. Para sahabat bersyukur dan mengucapkan, "Apakah kita wajar takut padahal jumlah kita 1.500 orang?" Madinah sebagian besar dihuni oleh suku Aus dan suku Khazraj. Dua suku yang berseteru selama ratusan tahun ini sekarang telah berdamai dan dikenal sebagai kaum Ansor. Selain Aus dan Khazraj, beberapa klan Yahudi juga telah menempati Madinah selama ratusan tahun. Tiga suku utama Yahudi Madinah adalah Quraisyah, An-Nadir, dan Qainuqa. Bagaimanapun juga, tidak semua orang Arab Madinah memeluk Islam. Ketika itu, beberapa klan Arab Madinah masih termasuk golongan musyrik. Demi terlaksananya dakwah Islamiyah, diperlukan situasi dan kondisi yang aman bagi Madinah. Karena itulah, Nabi Muhammad merasa perlu menciptakan kerukunan di antara seluruh penduduk Madinah, baik yang Muslim, Yahudi, maupun kaum musyrikin. Nabi Muhammad kemudian merumuskan sebuah konstitusi dan disepakati oleh semua elemen penduduk Madinah. Konstitusi itu bernama Mitsaq al-Madinah atau yang lebih dikenal sebagai Piagam Madinah. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Yudi Toto, narator Dia Rashid Putra, musik Agus TM, editor Anggit Febrila, produser Haidar Ahmad Furqoni. Diproduksi oleh Kastadi Sentra Media.